Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, serta diberi keistiqamahan di atas menjalani agama yang kita cintai ini. Allahumma amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, masih berkaitan dengan masalah sifat al-kalam, ya, sifat perkataan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahawa di antara sifat yang diimani dan diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah adalah sifatul kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kalam, yaitu perkataan, dan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah bisa didengar dan juga memiliki huruf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan bahasa apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada siapa saja dan kapan saja. Kendati secara hukum asalnya sifat kalam tersebut merupakan sifat yang ada pada diri Allah, ya. Kerana sifat al-kalam, perkataan, merupakan sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seluruh kesempurnaan dan keagungan. Kendati secara satuan dari kalam perkataan tersebut, yaitu Allah berbicara kapan, di mana saja, dengan siapa saja, dari sisi ini sifat kalam tersebut sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa kalamullah kalam hakiki, bukan kalam majazi, perkataan yang didengar dan juga dengan huruf. Kerana secara bahasa dan agama, ahli bahasa memahami bahawa perkataan itu tersusun dari huruf dan juga bisa didengar. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah, bila ada salah seorang dari kaum musyrikin mohon keamanan, maka lindungi dia, memohon perlindungan, maka lindungi dia sampai dia mendengar kalam Allah. Berarti kalam Allah yusma', didengar, dan itu yang diketahui dan dipahami oleh ahli bahasa. Perkataan itu adalah perkataan yang tersusun dari huruf dan juga yang bisa didengar. Kalamullah merupakan salah satu sifat dari sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita jelaskan dalil-dalil dalam Al-Quran dan sebagian hadis yang menjelaskan, yang menetapkan sifat kalam lillahi tabaraka wa ta'ala. Masih tersisa sebagian dalil
dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Di antara dalil yang menjelaskan itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke permukaan bumi ini, memantau dan menjaga, memelihara, ya, dengan izin Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang ditugaskan di malam hari dan malaikat yang ditugaskan di siang hari. Begitu mereka telah menyelesaikan tugasnya di malam hari, mereka akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala, melaporkan kondisi hamba-hamba Allah. Maka akan turun malaikat yang berjaga di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi dan perihal para hambanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ruju alladhina batu fikum." Kemudian malaikat yang berjaga di malam hari, begitu terbit fajar, dia akan naik, ya'ruj, ya, naik menuju Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhum wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada mereka, sementara Allah mengetahui, lebih mengetahui tentang kondisi hambanya. Kaifa taraktum ibadi? Wahai para malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Bagaimana kondisi mereka? Apa yang sedang mereka kerjakan? Jadi Allah bertanya kepada malaikat, dan malaikat mendengar perkataan Allah. Kemudian malaikat menjawab, fayaquluna taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan solat, dan kami juga datang menjumpai mereka dalam keadaan solat. Pergantian malaikat tersebut terjadi di waktu solat fajar, setelah terbit fajar, dan juga di waktu solat asar. Nah, dari hadis ini banyak pelajaran yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah. Di antaranya bahawa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, sehingga para malaikat naik, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara. Kemudian perkataan Allah bisa didengar, sehingga malaikat mendengar perkataan Allah, kemudian menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut terjadi sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kendati secara hukum asal dari perkataan itu adalah dzatiyah, yang senantiasa menyertai diri Allah, kena sifat kesempurnaan. Tapi dalam satuan kalam, perkataan, maka Allah berbicara kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Maka ini menjelaskan kepada kita tentang sifat kalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Di antara hadis yang menjelaskan bahawa Allah memiliki sifat kalam, ya, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, dalam kitab At-Tauhid, hadis Abi Hurairah yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Ini termasuk hadis qudsi. Di antara redaksi hadis tersebut,
firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, ya, yaqulu Allah azza wa jalla, dalam hadis, kullu amali bani adam lah illa as-siyam, seluruh amalan ketaatan dan ibadah manusia itu untuk mereka, illa as-siyam, kecuali puasa. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, ya, as-sawm li. Jadi Allah berbicara, yaqulu Allah azza wa jalla, ya, begitu redaksi hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berbicara, berkata, as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Puasa itu untukku, spesial untukku, dan aku yang langsung membalasnya, memberikan balasan. Tidak disebutkan berapa balasannya, karena puasa adalah amalan yang terkandung di dalamnya sifat kesabaran, dan Allah memberikan balasan kepada orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, bahwa orang-orang yang bersabar tersebut disempurnakan balasannya, ya, diberikan balasan kepada mereka tanpa hisab, tanpa batas. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah sabda Nabi SAW, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla yaqul, berbicara. Nah, kemudian di antara hadis yang menjelaskan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tauhid, dalam sahih beliau, bab kalamur Rabbi azza wa jalla yaumul qiyamah ma'al anbiya wa ghairihim, bab, ya, tentang perkataan Allah, perkataan Rabb azza wa jalla pada hari kiamat bersama atau kepada para nabi dan selain mereka. Kemudian disebutkan hadis syafaatul uzma, hadis yang panjang menjelaskan tentang bagaimana kondisi umat manusia di akhirat kelak. Kemudian mereka menginginkan agar hisab disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi kepada para nabi, para anbiya. Mereka pergi kepada Adam minta syafaat, tapi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam, beliau juga tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, juga Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, ya. Kemudian pergi kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau juga tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian pergi kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau juga tidak memberikan syafaat, tapi beliau memberikan isyarat untuk pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, ana laha, na'am, saya yang akan bisa memberikan syafaat, karena Allah telah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan syafaat, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari memuji dan memuja Allah dengan segala keagungan dan kemuliaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu, setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah. Allah manggil nabinya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Artinya cukup dalam pujian-pujianmu. Angkat kepalamu, memohonlah kamu akan diberi,
dan memohon dan berikanlah syafaat, sesungguhnya engkau telah diberi izin untuk memberikan syafaat tersebut. Maka dalam hal ini Nabi SAW memberikan syafaat setelah mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW minta izin kepada Allah, "Ya Rabbi, idzan li fi man qala la ilaha illallah." Fa yaqulu Allah azza wa jalla, "Ya Allah, izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Maka Allah menjawab sembari mengatakan, "Wa yaqulu Allah azza wa jalla," yaqul, Allah berbicara, "Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah." Demi keagunganku, kemuliaanku, kesombonganku, kebesaranku, sungguh aku akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahawa tidak ada yang kekal di dalam neraka, ya, orang-orang yang ada secuil keimanan di dalam hatinya, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga pelajaran bagi kita semua dari hadis yang mulia ini. Adapun yang berkaitan dengan topik pembahasan kita, bahawa hadis ini menetapkan sifat kalam lillah, kerana Allah mengatakan, kerana Rasul mengatakan, fayaqulullah, Allah berbicara dan didengar oleh Nabi SAW. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kesimpulan dari hadis dan ayat yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahawa Allah memiliki sifat kalam, dan kalam Allah Subhanahu wa taala kalam yang hakiki, bukan majazi. Perkataan betul-betul Allah berbicara, dan perkataan Allah didengar, dan perkataan tersebut, ya, tersusun dari huruf. Itulah perkataan, ya. Dan secara bahasa, ahli bahasa memahami perkataan itu tersusun dari huruf, kemudian didengar. Nah, itulah akidah ahli sunnati wal jamaah. Taib. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Termasuk dalam hal ini bahawa kalamullah itu Al-Quranul Karim, kalamullah azza wa jal. Maka kalamullah azza wa jal adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada satupun dari sifat Allah yang makhluk. Maka ahli sunnah wal jamaah telah sepakat bahawa Al-Quran kalamullah, bukanlah makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahawa akidah ahli sunnati wal jamaah tentang sifat kalam adalah secara hukum asal sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat Allah, yang tidak terpisah dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa ada pada diri Allah, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, secara satuannya, yaitu rinciannya, perkataan demi perkataan yang diucapkan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak, waktu, tempat, kepada siapa Allah berbicara, maka yang demikian itu tergantung kepada izin Allah, berkaitan dengan izin Allah, dengan masyiatullah, maka ini termasuk ke dalam perbuatan Allah, maka dinamakan dengan fi'liyah. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang didengar dan juga terdiri dari rangkaian huruf, bukan perkataan nafsi, bukan perkataan yang ada di dalam hati. Nah, hal ini menjelaskan kepada kita kerancuan dan kekeliruan pernyataan akidah kaum Asy'ariyah yang mereka juga menetapkan sifat kalam di antara sifat 7 yang mereka tetapkan, kemudian dikembangkan menjadi sifat 20. Di antaranya sifat kalam, iradah, qudrah, hayat, iradah, qudrah, ya, sam'un wa basarun,
kalamun wa ilmun. Akan tapi perlu kita mengetahui terdapat perbedaan yang sangat mendasar di dalam penetapan sifat tersebut dan juga hakikat dari sifat tersebut. Kendati mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat kalam yang ditetapkan berbeda dengan sifat kalam yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Bahkan berbeda dengan sifat kalam yang ditetapkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam fase ketiga perjalanan hidup beliau mencari kebenaran yang berakhir pada mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhaj salafus salih yang ditetapkan oleh beliau di dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, kitab akidah yang ditulis Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kaum Asy'ariyah mengatakan bahawa kalam itu kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi? Yaitu apa yang ada di hati. Itu kalam menurut mereka. Jadi bukan yang diucapkan, bukan yang tersusun dengan huruf, ya, dirangkai dengan huruf dan yang bisa didengar. Kalamun nafsi. Ini sebagaimana kata para ulama, ini sungguh pernyataan, ya, akidah yang betul aneh. Ya, tidak pernah pernyataan yang seperti ini dikatakan oleh sekte-sekte sebelumnya. Bahkan tidak pernah ahli bahasa sendiri yang mengatakan yang dinamakan dengan kalam itu kalamun nafsi. Ya, perkataan dalam hati. Nah, yang demikian itu menurut mereka bahwa perkataan Allah itu hanya satu perkataan. Ya, satu perkataan yang ada pada diri Allah, zat Allah. Ya, perintah, larangan, berita, semua itu hanya satu. Perbedaannya kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, itu kata mereka itu Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibriyah, berarti itu Taurat. Itu saja perbedaannya. Jadi dari kesimpulan akidah mereka dalam hal ini, Allah tidak berbicara kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Perkataan Allah tidak didengar, tidak tersusun dengan huruf, ya. Semua hal itu pada hakikatnya adalah akidah atau doktrin yang ditanamkan oleh Ibnu Kullab. Ibnu Kullab yang meninggal pada tahun 240 Hijriah. Yang sesungguhnya Ibnu Kullab tersebutlah yang merupakan guru dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam fase kedua dalam kehidupan beliau. Setelah beliau meninggalkan Mu'tazilah, hidup selama 40 tahun Mu'tazilah, kemudian meninggalkan, ya, akidah Mu'tazilah dan mengikuti dalam fase kedua dalam perjalanan hidup beliau, yaitu akidah Ibnu Kullab yang menetapkan 7 sifat yang diyakini oleh kaum Asy'ariyah: hayat, iradah, qudrah, as-sam' wal basar, al-ilmu wal kalam. Kemudian dikembangkan menjadi kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu aliman atau aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Baru tambah dengan sifat-sifat salbiyah yang lainnya: wujud, qidam, baqa, mukhalifatul hawadith, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, dan seterusnya, sehingga menjadi 20. Jadi bermula dari sifat 7 yang ditetapkan kaum Al-Kullabiyah. Nah, pada fase kedua, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah mengikuti akidah Ibnu Kullab yang menetapkan kalamun nafsi tersebut. Tapi dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah karya Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, itu kitab terakhir yang beliau tulis setelah kembali kepada akidah salafus salih, maka beliau, ya, mengkritisi dan mengingkari pernyataan Ibnu Kullab tersebut dan mengingkari pernyataan sekte yang mengatakan bahawa kalam itu kalamun nafsi, bukan kalam yang bisa didengar dan kalam yang tersusun dari huruf. Nah, ikhwatal iman fa rahimakumullah,
Lalu apa yang menjadi syubhat mereka? Kenapa dikatakan kalamun nafsi? Menurut mereka bahwa bila Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dan ada suara bisa didengar dan huruf, ini adalah sifat makhluk kata mereka. Berarti Allah menyerupai makhluk dalam berbicara. Karena yang dipahami oleh mereka, yang berbicara yang bisa didengar ya perkataan makhluk. Ada huruf, ada suara, bisa didengar. Nah, karena demikian itu, menurut mereka syubhatnya, ya, pasti membutuhkan makharijul huruf, tempat keluar huruf, ya. Ada lisan, dua bibir, dan yang lainnya. Ini semua sifat makhluk menurut mereka. Sementara Allah Maha Suci dari sifat yang demikian itu. Ya. Ini logika dan syubhat yang mereka utarakan. Kesimpulannya bahwa begitu mereka memahami sifat kalam, ya, kemudian menganalogikan dengan sifat kalam yang ada pada manusia. Karena mereka pahami sifat kalam pada manusia itu ya ada huruf, ada makharijnya, ada lisan, berbicara dengan lisan, ada syafatain, dua bibir, didengar, ada huruf. Ini sifat makhluk. Dan Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk. Maka demikian mereka bingung. Berarti kalam itu kalau ditetapkan secara hakiki ada suara didengar, berarti menyerupai makhluk. Maka apa yang terjadi? Muncullah pernyataan akidah yang aneh, nyeleneh. Berarti kalamun nafsi, kalam yang ada dalam diri Allah. Adapun Al-Quran dan Taurat itu ungkapan, ya, ungkapan dari perkataan Allah. Subhanallah, kita ingin bertanya, siapa yang bisa mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah? Ya, subhanallah, siapa yang bisa mengungkapkan? Yang mengetahui ada apa ya, sesuatu yang ada pada diri Allah kemudian dia ungkapkan. Tidak ada seorang yang bisa mengungkapkan. Hanya Allah yang bisa mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan atau syubhat kaum Asy'ariyah tersebut, ya, jadi ingat, kendati mereka menetapkan sifat kalam, tapi berbeda hakikat kalam yang mereka tetapkan. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana telah jelaskan, sifat kalam itu sifat yang sempurna bagi Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya, dan Allah berbicara kendati secara hukum asalnya sifat dzati yang ada pada diri Allah, karena itu sifat kesempurnaan, tapi secara satuan, ya, munculnya perkataan demi perkataan kapan saja, di mana saja, dengan bahasa apa saja, ini tergantung kepada kehendak Allah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan Allah didengar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Allah. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa mendengar, Nabi Isa. Sebagaimana dalam hadis atau dalam ayat yang telah kita jelaskan sebelumnya, ada juga hadis yang telah kita utarakan sebelumnya. Nah, ikhwatal iman wa rahimakumullah. Untuk menjelaskan kerancuan syubhat tersebut, pertama, kita harus memahami bahwa Allah memiliki sifat kalam, dan sifat kalam merupakan sifat kesempurnaan. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa tidak satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah memiliki sifat kalam, maka perkataan Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak menyerupai cara makhluk berbicara. Ya. Ini perlu kita pahami, karena kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang makhluk. Kalau berbicara tentang makhluk, ya teori yang kita gunakan adalah teori yang dipahami, yang digunakan dalam memahami perkara-perkara seputar masalah makhluk. Tapi tatkala kita berbicara tentang Allah, maka dalam hal ini tentu teori Al-Quran yang kita gunakan,
yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menetapkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Tidak satu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, jadi Allah berbicara, tapi perkataan Allah tidak sesuai dengan bagaimana makhluk berbicara. Baik. Kemudian apa yang dikatakan kalau berbicara itu, perkataan itu harus memiliki makharijul huruf, tempat keluar huruf, lisan, dan juga memiliki dua bibir, syafatain. Ini pernyataan tentunya dipahami ya dalam konteks pembicaraan manusia. Tapi sesungguhnya tidak mutlak seperti itu. Karena juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bahwa makhluk yang mereka tidak memiliki lisan dan tidak memiliki dua bibir, tapi mereka berbicara. Ya. Mereka berbicara dan didengar perkataannya. Nah, anggota badan manusia di akhirat akan berbicara sebagai saksi. Ya. Batu, kerikil, ya, itu bertasbih. Sebagian pepohonan yang ada di Mekah mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan semua itu tidak memiliki lisan. Batu tidak memiliki lisan, tidak memiliki dua bibir, tapi bisa berbicara. Anggota badan kita juga akan menjadi saksi, berbicara, tapi tidak memiliki lisan, tidak memiliki dua bibir. Ya. Maka pernyataan bahwa setiap yang berbicara harus memiliki memiliki lisan, kemudian harus ada makharijul huruf, maka ini pernyataan yang batil, tidak mutlak seperti itu. Jika Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan makhluk ya yang tidak memiliki lisan, tidak memiliki ya dua bibir, bisa berbicara, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk berbicara sesuai dengan kebesaran keagungannya. Nah, di antara yang menjelaskan hal itu firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Yasin, "Al-yawm nakhtimu ala afwahihim." Pada hari ini, itu hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut mereka. Jadi bukan lagi mulut yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki mereka menjadi saksi. Tangan akan berbicara. Kalau kita bertanya, tangan kita akan berbicara di akhirat kelak. Apakah ada lisannya? Apakah ada dua bibirnya? Tidak, tapi dia akan berbicara, menjadi saksi. Mulut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu firman Allah, nakhtimu ala afwahihim. Maka pernyataan bahwa setiap berbicara itu harus memiliki lisan, syafatain, dan itu adalah sifat makhluk, jelas tidak benar. Ya. Baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada ya julud itu ya kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan persaksian pada kami, kenapa kalian berbicara? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai', Allah yang menjadikan kami berbicara. Dan kulit tidak memiliki lisan, tidak memiliki syafatain, dua bibir, tapi bisa berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka berbicara dan didengar. Ya, dia menjawab. Nah, semua hal itu sebagai bukti bahwa perkataan itu yang mu'tabar, yang dianggap sebagai perkataan, adalah perkataan yang didengar. Ya. Baik. Kemudian sebagaimana tasbih ya, hasa kerikil juga bertasbih, makanan juga bertasbih di hadapan Nabi SAW, dan batu juga, yang juga di sebagian jalan-jalan yang ada di kota Mekah ya,
bertasbih dan mengucapkan salam pada Nabi SAW batu. Ya. Dan Rasul mendengar. Tasbih, bertasbih, kerikil bertasbih, makanan bertasbih, dan Nabi mendengar hal itu semua. Ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Sementara yang demikian tidak memiliki lisan, tidak memiliki syafatin, dua bibir, ya, tidak ada makharijul hurufnya, ya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, pernyataan yang mengatakan bahwa kalam itu kalamun nafsi, inilah pernyataan yang batil sebatil-batilnya. Ya. Tidak ada yang mengatakan pernyataan seperti itu sebelum kaum Asy'ariyah. Ya. Kaum Mu'tazilah mengatakan kalam makhluk, kalam Allah makhluk, sehingga Al-Quran mengatakan sebagai makhluk. Ya. Begitu Allah berbicara kepada Musa, yang berbicara katanya pohon yang berbicara. Karena suara tersebut muncul dari arah pohon. Nah, tapi akidah Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dari arah, ya, pohon tersebut, dan Musa mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran kalamullah, bukanlah makhluk. Nah, adapun ya pernyataan sebagian atau kaum Mu'tazilah atau Jahmiyah mengatakan Quran sebagai makhluk berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kullu syai', segala sesuatu, ini mencakup Al-Quran, kan Al-Quran sesuatu. Maka mencakup, keumuman ayat tersebut mencakup Al-Quran. Berarti kata mereka Quran sebagai makhluk, ini juga pernyataan yang batil sebatil-batilnya. Yang pertama, kita katakan kepada kaum Mu'tazilah atau kaum Asy'ariyah, karena secara kesimpulan akidah Asy'ariyah dan Mu'tazilah, kesimpulannya berakhir kepada pernyataan bahwa Quran makhluk. Kendati cara mereka, ya, mengutarakan argumentasinya sedikit berbeda, tapi kesimpulannya sama hasilnya. Taib. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran kalamullah, hatta yasma' kalam Allah, bukan makhluk. Adapun dalil yang digunakan kaum Mu'tazilah atau yang mengikuti, ya, akidah Mu'tazilah dari sekte Jahmiyah, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Al-Quran sesuatu, berarti Allah juga menciptakannya, berarti Quran makhluk. Begitu logika mereka. Maka jawabannya kita katakan kepada kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, kenapa kalian berdalil dengan Al-Quran Allahu khaliqu kulli syai', sementara Al-Quran menurut pandangan kalian sebagai makhluk? Ini sikap yang kontradiksi. Jika kalian mengatakan Quran sebagai makhluk, ya jangan berdalil dengan makhluk. Nah, ini yang pertama. Maka tidak ada jawaban bagi mereka. Ya, adapun kalamun nafsi, sebaliknya juga kita jelaskan bahwa kalimat kul. Nah, sebelum kita jelaskan ya kebatilan kalamun nafsi, bahwa kalimat kullu syai' dalam bahasa Arab itu sesuai dengan konteksnya. Kendati dia secara hukum asalnya itu kalimat yang menunjukkan keumuman, tapi maknanya dipahami sesuai dengan konteks, ya, kalimat tersebut. Nah, maksud dari Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, sesuatu yang makhluk, ya, sesuatu yang makhluk. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Karena kalau kita pahami sebagaimana yang dipahami kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah tadi, menciptakan segala sesuatu, berarti di sini bukan sekadar mencakup, ya, Al-Quran saja, berarti semua sifat Allah. Karena sifat Allah sesuatu juga. Sementara kita mengetahui, meyakini bahwa sifat Allah lah sifat bagi Allah, bukanlah makhluk. Karena Allah khaliq, dan tidak satu pun dari sifatnya, ya,
jadi makhluk, karena sifat tersebut ada pada diri Allah sang pencipta Al-Khaliq. Berarti dengan demikian ya semua sifat yang lain juga makhluk, karena Allah khaliqu kulli syai'. Kullu syai' mencakup semua, segala sesuatu, dan sifatnya juga sesuatu. Maka ini jelas kerancuan dan kontradiksi yang kebatilan yang sungguh sangat nyata sekali. Baik. Kemudian juga disebutkan bahwa makna kul yang berarti segala itu dipahami keumumannya sesuai dengan konteksnya, dan juga dipahami ya bahwa kalimat tersebut mencakup apa yang hanya tercakup dalam keumuman tersebut, dan tidak mencakup hal yang lain yang tidak masuk ke dalam keumumannya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Hud, mengirim angin untuk menghancurkan mereka, menghancurkan segala sesuatu. Tapi disebutkan bahwa ada yang tidak dihancurkan, kendati redaksinya menggunakan kalimat kul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Wa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka mereka berada di waktu pagi, tidak lagi terlihat tersisa kecuali hanya tempat tinggal mereka. Tempat-tempat tinggal mereka. Berarti ada sesuatu yang tersisa. Sementara Allah menyebutkan kul, ya, segala sesuatu. Nah, dengan demikian maksud kul di sini yaitu segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dihancurkan. Nah, adapun sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak berhak untuk dihancurkan, ya, maka tidak dihancurkan oleh angin tersebut. Nah, begini yang ya terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga ya Ratu Balqis, bagaimana Allah berikan kekuasaan kepadanya. Disebutkan dalam Al-Quran, wa utiyat min kulli syai', diberikan kepadanya segala sesuatu. Apakah dia memiliki kerajaan dunia seluruhnya? Tidak. Dia hanya diberikan kekuasaan ya dalam urusan dunia, dan itu pun hanya dia yang bisa menguasai daerah yang ada di sekitarnya. Tidak semua daerah yang ada di luar kekuasaannya. Jadi kul, kalimat kul yang berarti segala, bukan berarti ya mencakup keumumannya secara mutlak, tapi dipahami keumumannya sesuai dengan konteks ya ayat dan redaksi dari nas Al-Quran dan hadis tersebut. Taib, ikhwatul iman, para rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang menjelaskan kebatilan bahwa kalamun nafsi, perkataan itu kata mereka perkataan yang ada dalam hati. Adapun yang diucapkan itulah bukan perkataan menurut mereka, bukan itu perkataan, seperti itu perkataan Allah. Jadi perkataan Allah tidak bisa didengar dan tidak ada huruf ya. Di antara yang menjelaskan hal itu sabda Nabi SAW bahwa kebatilan pernyataan kaum Asy'ariyah yang mengatakan kalam itu, sifat kalam itu kalamun nafsi, jadi apa yang ada di hati, berarti itu bisa didengar, karena tidak ada seorang pun bisa mendengar apa yang ada di hatinya, apalagi orang lain. Di antara yang menjelaskan kebatilan pernyataan akidah tersebut sabda Nabi SAW, inna salatana hadhihi la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat kita ini ya tidak sah, ya tidak diperbolehkan ada di dalam salat tersebut sesuatu dari perkataan manusia. Jadi telah ada ucapan-ucapan yang telah disyariatkan. Adapun perkataan dengan sengaja diucapkan bukan apa yang disyariatkan di dalam salat, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza li ummati amma hadathat bihi nafsuha ma lam tatakallam au ta'mal bih. Allah memaafkan ya bagi umatku apa yang atau pembicaraan hatinya, pembicaraan dirinya, selama dia tidak berbicara, mengungkapkan dan melaksanakannya. Berarti di sini ada kalamun nafsi.
Tapi kalamun nafsi, bisikan hati tersebut tidak akan dihukumi kecuali bila seorang itu berbicara. Ini baru dihukumi sebagai perkataan dia. Atau dia mengamalkan. Selama itu hanya dalam hatinya, tidak dikatakan sebagai kalam yang berkaitan dengan hukum sah atau tidak sahnya solat. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdatha alla yatakallamu bis salat." Sesungguhnya Allah yuhdits, melakukan apa saja yang dikehendakinya dari perintah Allah. Di antara yang Allah kehendaki bahwa alla yatakallamu bis salat, agar mereka tidak berbicara dalam salat. Sisi pendalilan dari hadis yang kita sampaikan tadi. Para ulama sepakat, apabila seorang berbicara secara sengaja dalam solat, sengaja dia berbicara perkataan yang bukan bagian dari ucapan-ucapan dan zikir dalam solat, maka mereka sepakat solatnya batil, karena dia sengaja berbicara. Karena dalam solat tidak pantas, tidak berhak, tidak sah satupun perkataan selain perkataan yang telah disyariatkan. Baik. Sebagaimana juga para ulama sepakat bahwa bisikan hati, kalamun nafsi, bisikan hati, itu tidak membatalkan solat selama dia tidak berbicara, mengucapkan dengan lisan tak bisa didengar. Dan ini juga kesepakatan para ulama. Berarti perkataan yang diakui, yang dianggap sebagai perkataan yang dibangun di atas perkataan tersebut, hukum sah atau tidaknya solat, sah atau tidak sahnya solat, itu perkataan dengan lisan yang didengar. Adapun perkataan hati tidak dianggap sebagai perkataan, kecuali bila seorang berbicara yatakallam bihi au ya'mal bihi, berbicara atau melaksanakannya. Dari sini kita memahami bahwa hakikat perkataan adalah yang didengar dan bisa dengan suara dan bisa didengar dengan huruf, bukan yang terbesit dalam hati seseorang. Itu bukan perkataan yang dimaklumi, yang dijelaskan oleh ahli bahasa dan juga ahli agama. Sehingga demikian dalam hadis sebutkan bahwa tatkala Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami akan diazab bima natakallamu bihi, disebabkan perkataan kami?" Nabi mengatakan, "Wa hal yakubbun nasa ala fin nari ala manakhirihim illa hasaidu asinatihim." Bukankah yang menjerumuskan manusia dimasukkan ke dalam neraka kecuali disebabkan hasil dan efek dari perkataan mereka. Jadi dia berbicara, itulah penyebab. Adapun yang ada di hatinya tidak menjadi sebab, karena tidak diketahui, belum berbicara. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, oleh karena itu dari apa yang diutarakan tadi, jelaslah bagi kita kerancuan akidah kaum Asy'ariyah yang mengatakan kalamun nafsi. Yang demikian itu dikatakan oleh mereka ingin lari dari asumsi yang negatif, karena kalau ditetapkan kalam ada yang bisa kalam yang bil huruf, yaitu yang tersusun dengan huruf dan bisa didengar, berarti itu menyerupai sifat makhluk, dan Allah Maha Suci dari sifat makhluk. Maka untuk selamat dari yang demikian itu, mereka katakan sifat atau kalamun nafsi yang ada dalam hati. Maka dengan demikian sungguh keajaiban dan hal yang aneh yang tidak pernah dikatakan oleh sekte sebelumnya. Demikian itu disebabkan karena persepsi awal di dalam menetapkan sifat adalah tashbih. Maka ingin selamat tashbih, mereka membuat pernyataan-pernyataan, pentakwilan-pentakwilan yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kesimpulannya adalah al-kalam, sifat Allah yang secara hukum asalnya adalah sifat dzatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah, karena itu sifat kesempurnaan. Kemudian secara kehendak Allah itu sifat fi'liyah, karena Allah berbicara kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja, dengan bahasa apa saja. Kalamullah azza wa jalla didengar bisautin wa harf, dengan suara dan juga dengan huruf, didengar dan bisa dibaca. Nah, Al-Quran kalamullah,
dalam kondisi dan keadaan apa saja. Dibaca adalah kalamullah, yang ditulis kalamullah, yang didengar kalamullah. Nah, yang ada di aplikasi Android kita dan yang sejenisnya itu kalamullah. Kendati yang berbicara, kalau kita membaca, ya suara kita makhluk. Tapi yang dibaca kalamullah itu bukan makhluk. Yang ditulis tinta, pulpen, kertas, ya makhluk. Tapi yang ditulis dalam lembaran tersebut kalamullah, bukan makhluk. Yang ada di Android, ya aplikasi-aplikasi, naam, gadgetnya dan aplikasinya makhluk. Tapi yang ditulis, yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut kalamullah, ya kalamullah, bukan makhluk. Maka Allah berbicara, ya sesuai dengan pesan keagungannya, kapan saja, di mana saja, dengan bahasa apa saja, dan perkataan Allah didengar. Ya, apabila Allah menginginkan atau memerintahkan sesuatu, dia mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itulah kesimpulan akidah Ahlussunnah dalam masalah sifatul kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua dan memberikan dalam hati kita, ya membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan memohon kepada Allah semoga kita selalu senantiasa ya dalam keadaan istiqamah, berpegang teguh di atas akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Silahkan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Allah berbicara kepada malaikat di waktu fajar dan asar. Jadi ketika malaikat naik ke atas menghadap Allah, berbicara kepada Allah. Kemudian tadi Ustaz mengatakan bahwa nabi-nabi yang sudah pernah bicara kepada Allah, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada makhluk Allah yang berbicara kepada Allah, Ustaz? Ya. Baik. Demikian Ustaz, terima kasih. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Nah, baik. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, sungguh ya apa yang diutarakan tadi, yaitu bahwa Allah berbicara pada para malaikat. Naam. Ya. Dan ini sangat jelas sekali, terutama pada Jibril. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang sesuatu, maka Allah berbicara pada Jibril. Ya. Kemudian Jibril menginstruksikan kepada para malaikat yang lain, sebagian dalam hadis yang pernah kita baca, bila Allah mencintai ya seorang hamba, kemudian Allah sampaikan kepada Jibril, aku mencintai si hamba si fulan, kemudian cintailah dia, sampai akhir hadis yang telah kita jelaskan. Begitu juga pada para nabi, dan ini terdapat dalam Al-Quran. Nah, adapun malaikat atau mungkin makhluk-makhluk yang lain, ya tentu tidak bisa kita merekayasa kepada siapa saja selain dari mereka Allah berbicara. Tapi yang jelas, dalam sebagian hadis sebutkan, begitu Allah pertama sekali menciptakan qalam, faqala lahu uktub. Ya. Qalam itu ya dalam mungkin ya terjemahan kita ya pena untuk menulis takdir. Ya, pertama sekali Allah menciptakan qalam, maka Allah mengatakan uktub. Faqala lahu uktub. Qala wa madza aktub? Jadi qalam menjawab, wa madza aktub? Ya, وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة.
tulis semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Berarti Allah juga berbicara kepada qalam. Nah, di akhirat kelak Allah juga berbicara kepada hambanya kaum mukminin, dan Allah akan mengajak kita masing-masing berbicara. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Didekatkan, dipanggil oleh Allah. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan, ya fulan, alaysa hadha amaluk? Bukankah ini amalanmu, perbuatanmu? Maka seorang hamba akan mengakui karena tidak lagi bisa ya menutup dan berdusta. Naam ya Rabb. Kemudian kata Allah, wa qad satartu anka fid dunya wa ana aghfirul yawm. Dahulu di dunia aku tutupi dan sekarang aku maafkan. Itu yang hisabun yasir, hisab yang ringan. Allah juga berbicara pada manusia secara umum, baik itu orang kafirin, tapi perkataan Allah kepada orang kafirin begitu mereka masuk dalam neraka yaitu untuk menghardik mereka. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Nah, masuklah kalian dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi tidak ragukan Allah berbicara. Maka tadi kita sampaikan Allah berbicara kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja dari hamba-hambanya, kapan saja, di mana saja. Adapun untuk merekayasa yang untuk siapa saja yang mungkin perlu kita lagi mutalaah hadis-hadis yang lain yang mungkin di sana dapatkan ya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat dari saudara kita yang bernama Putra di Bogor. Pertanyaan sebagai berikut. Ustaz izin bertanya, bolehkah menaruh Al-Quran di bawah jok motor kemudian kita berkendara dalam keadaan mushaf di bawah jok motor kita? Dan apakah perilaku kita membalik lembaran mushaf Al-Quran dengan jari yang ada air liurnya itu termasuk menghinakan Al-Quran atau tidak, Ustaz? Silahkan. Baik. Pertama, ya meletakkan Al-Quran di jok sepeda motor kita, ini tidak pantas. Jangan dilakukan. Begitu juga mungkin kitab-kitab ilmu. Diangkat itu. Ya. Bahkan disediakan tempat khusus. Ya. Kalau mungkin khawatir ya hujan mungkin basah, maka dipersiapkan tempat yang khusus. Jangan ditaruh ya di bawah tempat duduk kita. Ini merupakan ya hal yang tidak pantas. Kendati maksud dia mungkin ya tidak menghina Al-Quran, tapi karena tempat mungkin tertutup, kalau hujan mungkin tidak basah, tapi tidak pantas. Jangan lakukan. Ya, cari tas khusus. Ya, kalau seandainya mungkin ya dalam perjalanan yang bisa menutup tidak kena hujan dan air. Nah, tapi meletakkan di jok ya sepeda motor kita, maka ini tidak pantas. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, Quran ya, kita akan duduk di bawah kita Al-Quranul Karim, waliyazubillah. Nah, waliyazubillah. Maka ini perlu ya diperhatikan, jangan sampai kita melakukan yang demikian itu. Adapun tadi ya membuka lembar Al-Quran yang mungkin ya sulit membuka, kemudian kita sedikit ya menggunakan air liur kita, ya liur bukan najis. Ya. Tidak najis, tapi juga kita katakan sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Karena alhamdulillah lembaran tersebut ya tidak perlu menggunakan air, alhamdulillah terbuka dengan mudah. Ya, tidak perlu menggunakan demikian itu. Maka ini kalamullah hendaklah kita agungkan, merupakan syiar Islam. Wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim syi'ara fa innahu min taqwal qulub. Bahwa mengagungkan syiar Islam itu merupakan
ketakwaan bagi hati seseorang. Dan tidak ada syiar Islam lebih agung daripada Al-Quran, kalamullah, yang merupakan sumber agama kita. Nah, maka ini perlu diperhatikan, jangan sampai itu dilakukan. Nah, jangan sampai kedua tersebut dilakukan. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah Allah tidak berbicara lagi kepada makhluk atau manusia setelah Rasulullah SAW meninggal? Karena kalam Allah sudah tertuang dalam Al-Quran Al-Karim secara utuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi berbicara kepada makhluknya, pada Nabi setelah Nabi wafat? Jawabannya telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat kalam, ya, sifat kalam adalah sifat dari sisi satuannya. Satu persatu dari sifat tersebut itu tergantung kepada kehendak Allah. Nah, tidak diragukan bahwa Al-Quran semuanya kalamullah. Dan kalamullah didengar oleh Jibril, kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Jibril mendengar dengan Rasulullah SAW mendengar dengan perantara Jibril, dan yang disampaikan kalamullah. Adapun secara langsung Nabi mendengar kalamullah di waktu Mi'raj. Ya. Baik. Adapun bila yang dimaksud turunnya wahyu setelah wafat Nabi, tidak ada lagi. Yang ada adalah perintah Allah kepada para malaikat, ya, dan juga perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeru hambanya, dan juga perkataan Allah apabila ingin menciptakan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Nah, bahwa innama amruhu, perintah Allah, ya, apabila ingin menciptakan sesuatu hanya mengatakan yaqul kun fayakun, ini perkataan Allah, maka akan terjadi. Adapun wahyu langsung berbicara kepada, ya, hambanya, maka itu manusia, di kalangan manusia tidak ada lagi, karena tidak lagi wahyu setelah itu, tidak ada nabi, ya, setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah berbicara pada para malaikat, dan Allah berbicara begitu Allah turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepada aku akan kukabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang yas'aluni, memohon kepada aku, akan aku beri, kata Allah. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Seperti itu. Jadi adapun Al-Quran telah lengkap, tidak lagi ada wahyu yang turun, tapi Allah akan terus berbicara, dan perkataan Allah tidak ada batasnya. Kalau seandainya pun, ya, laut, tujuh laut dengan begitu luasnya, tambah lagi dengan 7 laut yang sama, dan semua ranting-ranting yang ada di permukaan bumi ini untuk menjadi pena penulis kalamullah, maka tidak akan berakhir. Semua itu akan sirna dan tidak akan pernah, ya, berakhir, tidak akan pernah, ya, selesai untuk menulis perkataan Allah. Kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Nah, jadi laut yang menjadi tintanya, ranting-ranting menjadi penanya, kemudian ditambah lagi dengan semisalnya, tidak akan pernah, ya, habis kalamullah, kalimatullah. Kendati laut akan kering dan ranting-ranting semua akan habis. Jadi Allah berbicara dari kepada manusia, saturnya wahyu, ya, tidak lagi, ya, tapi Allah tak berbicara kepada para malaikat, memerintahkan para malaikat, Jibril,
ya, untuk melakukan tugas mereka. Dan apabila Allah menginginkan suatu, Allah berbicara, kun fayakun. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitamnya Ustaz. Fadal. Ya, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ya, yang penuh dengan berbagai fitnah, syubhat dan syahwat, maka seorang hamba sangat membutuhkan taufik, inayah, pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran yang nyeleneh hanya bisa ditepis dengan akidah yang benar dan pemahaman yang benar terhadap Islam. Syahwat dengan berbagai bentuk dan coraknya bisa ditepis dengan kesabaran, ya, iradah qawiyah untuk berbuat amal kebajikan dan mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Karena dunia menipu, dunia sungguh sangat membuat manusia, ya, membuat pandangan manusia menjadi silau. Oleh karena itu, kembalilah kepada akidah yang benar, kembalilah kepada amal soleh. Dengan demikian, seorang hamba akan selamat dengan izin Allah dari berbagai syubhat, fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Mari kita memohon kepada Allah, semoga kita semua diberi keistiqomahan di atas agama yang mulia ini, berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah, dan juga diberi kekuatan untuk melaksanakan amal soleh yang merupakan bekal yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.